Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Makaihu. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya Gunung Api Sinabung. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya gunung meletus. Oke, langsung saja. Gunung api mempunyai struktur tertentu. Yang pertama, lapisan kerak bumi, lapisan terselubung, dan inti bumi. Pada lapisan kerak bumi ini terjadi pergerakan yang disebut teori tektonik lempeng. Lempeng bumi ini terbentuk patahan yang menjadikan lempeng-lempeng yang berada di lautan disebut dengan lempeng samudra, sedangkan lempeng yang ada di darat disebut lempeng benua. Masing-masing dari lempeng tersebut bergerak antara satu dengan yang lain. Pergerakan relatif dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama, pergerakan lempeng yang saling menjauh atau disebut dengan divergen. Yang kedua, lempeng saling mendekati atau konvergen. Yang ketiga, gerakan sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya rekahan-rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh magma yang terdapat di dalam bumi dari pergerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat dengan pertekanan rendah. Setelah berjuta-juta tahun, magma yang mencapai permukaan dan mengeluarkan isinya, magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batuan-batuan. Tumpukan dari batuan-batuan inilah penyusun dari sebuah gunung api. Selanjutnya, proses terjadinya Gunung Api Sinabung. Gunung Api Sinabung adalah gunung api di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara di Indonesia. Sinabung bersama Gunung Sibayak di dekatnya adalah gunung berapi aktif di Sumatera Utara dan menjadi puncak tertinggi kedua di provinsi itu. Ketinggian gunung ini adalah 2.451 meter. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600. Tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada 27 Agustus 2010. Letusan terakhir gunung ini terjadi sejak 19 Februari 2018 dan berlangsung hingga kini. Selanjutnya, riwayat letusan Gunung Sinabung. Yang pertama, letusan pada 27 Agustus 2010. Gunung ini mengeluarkan asap dan abu vulkanis. Pada tanggal 29 Agustus 2010, Gunung Sinabung mengeluarkan lava. Status gunung ini dinaikkan menjadi awas. Abu Gunung Sinabung cenderung meluncur dari arah barat daya menuju timur laut sebagian. Kemudian pada letusan gunung api kedua 7 September 2010, cenderung meluncur dari arah barat daya menuju timur laut. Sebagian kota Medan juga terselimuti abu dari Gunung Sinabung. Bandar udara Polonia di kota Medan dilaporkan tidak mengalami gangguan gunungnya. Kemudian pada letusan 3-19 November 2013, Gunung Sinabung meletus kembali. Letusan pertama terjadi pada tanggal 15 September 2013 dini hari, kemudian terjadi kembali pada sore harinya. Letusan pada siang dan sore hari. Letusan ini melepaskan awan panas dan abu vulkanis. Kemudian letusan keempat 21 Mei 2016, Gunung Sinabung kembali meletus dengan mengeluarkan awan panas. Awan panas ini menyelimuti Desa Gambar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Para korban diketahui tengah berada di zona merah di kawasan Desa Gambar yang beradius 4 km dari Gunung Sinabung. Kemudian letusan kelima
5 Agustus 2017. Akhir tahun Gunung Sinabung kembali meletus dengan menimbulkan awan panas sejauh 4,6 km. Letusan ke-6 Desember 2017. Pada akhir tahun, Gunung Sinabung kembali lagi terjadi dengan meletus menimbulkan awan panas dengan menyelimuti akibat erupsi pertama dari kali terjadi. Kemudian letusan ke-7 pada tanggal 19 Februari 2018, Gunung Sinabung kembali meletus. Kemudian letusan ke-8 9 Juni 2019, saat itu kolom abu setinggi 7.000 meter teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah selatan. Saat itu Gunung Sinabung berada dalam status level 3 atau sangat siaga.